para pemirsa dimanapun Anda berada, ya, para santri yang saya hormati, ada lagi kita lihat di belahan Eropa, mereka itu yang melakukan perkawinan sedara itu dagunya diberi ciri khas. Sehingga orang-orang bisa mengetahui, orang-orang yang secara kaku mengartikan dalam sebuah perkawinan nasabiah, keturunan darah sedemikian itu, sebagai sebuah peringatan bagi umat-umat berikutnya, mereka dikasih cacat fisik. Ya. Nah, bagaimana Islam melihat itu? Di dalam surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat 22 dan 23 itu dijelaskan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ini ayatnya ini panjang sekali. Diharamkan untuk kalian, artinya tidak boleh dinikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian. Jadi kalau kisah yang terjadi tentang, ya, di seorang anak jatuh cinta kepada ibunya di Jawa Barat, apa lakonnya itu? Tangkupan Perahu, siapa itu? Ada yang ingat gak? Sangkuriang, seorang anak yang jatuh cinta kepada ayahnya. Kita lihat ada yang namanya, ya, orang yang jatuh cinta yang semacam ini ternyata bukan cuma di Indonesia. Oedipus kompleks adalah sebuah ciri di mana pernah terjadi seorang anak yang jatuh cinta kepada ibunya. Seorang ayah yang jatuh cinta kepada anak kandungnya. Oedipus kompleks. Nah, yang semacam ini tidak dibenarkan. Bahkan kita bisa mengetahui, ya, pada di masa Romawi, ketika seorang Commodus, ya, ketika dia memimpin menjadi seorang raja, pada saat itu dia belum senang sebagai raja dengan selir yang sekian ratus selirnya, tapi dia belum senang sebelum dia bisa berhubungan kepada adik kandungnya sendiri. Nah, ini ada sebuah fenomena yang terjadi. Nah, di dalam Islam itu dilarang. Ya, hurimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian. Wa banatukum, anak-anak wanita kalian, wa akhwatukum, saudara-saudara wanita kalian, wa ammatukum, bibi-bibi kalian, ya, wa khalatukum, kalau amma itu bibi dari ayah, kalau khalah bibi dari ibu, wa banatul akhi, anak-anak saudara, berarti keponakan, wa banatul ukhti, ya, putri dari saudara perempuan, wa ummahatukum allati arda'nakum, wanita-wanita yang pernah menyusui kalian. Jadi di dalam hukum Islam itu ada rodo'ah. Kalau kalian pernah disusui semasa bayi, ya, di bawah 2 tahun, ya, di bawah umur 2 tahun, kemudian sampai 5 kali dia disusui oleh ibu itu, maka ibu itu menjadi ibu rodo'ah. Gak boleh menikah kepada dia. Anak-anaknya pun tidak boleh menjadi saudara susu. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudara-saudara wanita yang sesusu, anaknya ibu kandung itu nggak boleh juga. Wa ummahatu nisaikum, begitu juga, ya, ibu-ibu dari wanita yang kalian nikahi, mertua-mertua, ya, itu tidak boleh. Wa robaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dan anak-anak tiri yang dalam tanggungan kalian dari wanita-wanita yang kalian nikahi, yang kalian pernah dukhul. Ini saya bingung nih jelasinnya. Ayatnya bunyinya begitu. Wanita-wanita yang kalian pernah dukhul. Mau dijelasin jelas-jelas, kalian belum nikah, masih kecil. Mau dijelasin secara jelas, ngerinya dewasa sebelum waktunya. Tapi ini untuk kepentingan para pemirsa, ya, mudah-mudahan kalian bisa mencernanya secara keilmuan saja. Jadi wanita-wanita apabila sudah digauli, maka anak-anak tirinya itu pun menjadi haram.
Lalu timbul pertanyaannya, kalau belum dinikahi, kalau belum didukhul berarti boleh dong. Ya. Jadi gini, seandainya ada di antara kalian nanti setelah dewasa, kemudian menikah, ya, menikah kepada seorang janda, yang janda itu punya anak, maka kalau sudah hubungan, apabila sudah hubungan, maka anak itu menjadi seperti anak kandung, nggak boleh dinikahinya. Jadi mafhum mukhalafahnya, apabila belum digauli, maka anak itu boleh dinikahi. Ini umpamanya begini. Waktu mau menikah, kemudian setelah menikah, ibunya karena musibah meninggal. Belum melakukan hubungan badan. Maka besok harinya boleh nikah sama anak. Karena anaknya itu tadi, anak tirinya itu tadi belum menjadi, ya, belum punya hubungan dengan kita secara hukum, itu belum ada. Tetapi apabila sudah melakukan hubungan, maka anak itu secara otomatis punya hubungan nasab. Jadi mahram kita, nggak boleh dinikah. Nah, sekarang masalahnya berkembang. Umpamanya nih ya, ada seorang laki-laki ingin menikah, ya, ingin menikah. Ketemu dia seorang anak wanita, ya, nikah. Ternyata setelah menikah, ibunya yang janda ini ternyata lebih cantik dari anaknya, ya. Tapi belum dukhul, maka boleh tuh bilang kepada anak itu, nikahnya nggak jadi dah, ya, nikahnya nggak jadi. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan lanjutkan setelah ini.